Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف أبي شيخنا ورب أرواحنا اهدي الدين بالكهن بالخير وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 32 masih tentang membicarakan babul dzikri wad du'ai. Halaman 32 bab yang baru, babul dzikri wad du'ai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Jadi masih bicarakan tentang zikir dan doa. Nah, ini zikir ada rukun-rukunnya. Artinya rukun mesti dan wajib kita kerjakan. Jadi manakala kita berzikir namun rukun-rukunnya ini enggak kita kerjakan, maka jadi batal zikir kita itu. Artinya batal, tidak ada sisi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kudu diperhatiin ini. Artinya kita zikir tapi mesti diperhatiin rukun-rukunnya. Rukun artinya itu kan sesuatu yang mesti dikerjain. Jadi kalau seandainya sampai nggak dikerjain, maka menjadi batal. Artinya batal tadi, pahala zikir kita tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama apa? Yang pertama adalah al-aslu. Ini asalnya, dasarnya paling pokok betul, aklul halali, makan makanan dari usaha yang halal. Yang paling penting nih, kerjaan kita kerjaan yang halal, yang Allah ridhoi di situ. Kita bukan nipu orang, kita bukan jual togel, begitu ya. Jadi kita bukan duitnya dari hasil apa? Hasil yang haram, bukan demikian. Dan ada orang yang duitnya banyak, tapi bukan dari apa? Hasil yang halal, hasil yang haram. Ya kayak koruptor kan begitu, koruptor. Duitnya kan banyak dia. Kadang-kadang no limit. Kita yang udah tahu, yang udah ngerti, kita nggak tergiur dengan hal itu. Kenapa demikian? Hal itu menjadi tertolak, dia punya pahala zikir tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang pertama, rukun daripada zikir adalah memakan makanan dari hasil usaha yang apa tadi? Halal. Mesti kita berarti seperti itu. Kita biar punya duit 10.000, 20.000, 30.000, yang nanti usaha kita apa? Halal. Jual koran, misalnya begitu ya, jual capung misalnya. Ya kayak begitu halal kan tuh, jual jangkrik kayak begitu macam-macam tuh. Ya yang halal ya Allah biar untung sedikit tapi makannya enak. Waktu kita zikir kita khusyuk. Nah itu khusyuknya kita, zikirnya kita, di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang yang duitnya banyak, kemudian dia berzikir, tapi duitnya diperoleh daripada apa? Usaha yang haram, dari korupsi segala macam. Pikir dia batal, artinya apa? Tertolak, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa
Itu yang pertama ya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang dia berdoa kepada Allah, kemudian sementara dia pengen diberikan diijabah oleh Allah setiap doa yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir, dia berdoa, tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mat'amuhu haram, makanannya yang dimakan dari hasil usaha yang haram, nggak enak makannya. Kata orang tua dulu, duit jin dimakan setan, kan begitu ya. Ente punya usaha haram, punya kerjaan haram, itu duit jin dimakan apa? Dimakan setan. Artinya apa? Di situ nggak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa kumpul. Kalau sahabat Nabi luar biasa, sahabat Nabi mendapatkan duit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak sahabat Nabi yang mendapatkan hadiah langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Nabi yang sampai beli rumah lantaran dapat duit dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulin tuh duit dikit-dikit. Jadi antum kalau ada guru ngasih duit, jangan diapain tuh, jangan dijajanin, jangan belanjain, tapi diapain? Ditabungin, kumpulin tuh, ambil berkahnya kayak begitu. Sahabat Nabi seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah memberikan uang kepada sahabat Nabi, satu orang sahabat Nabi, beliau ini dikumpulin tuh duit sampai banyak, yang pada akhirnya satu waktu udah banyak, udah cukup, dibeli apa? Rumah. Sehingga sahabat Nabi akhirnya tahu, ini rumah-rumah yang diberkahi, orang yang tinggal dalamnya orang yang diberkahi Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Karena duitnya bercampur dari duitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu orang berzikir pahala tidak ada lantaran makanan yang dimakan dari hasil usaha yang haram. Wa malbasuhu haram, baju yang dipakai juga hasil duit yang kerjanya haram. Tercampur bajunya, beli di butik A, di toko A, tetapi bajunya diambil atau dibeli daripada hasil usaha yang haram. Zikir yang seperti ini batal. Artinya batal apa? Tidak ada apa tadi? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Alla yakuna mura'iyan mutazainan linnasi. Seseorang itu baca zikirnya tidak riya, tidak pengen menunjukkan dia punya amal soleh di hadapan orang lain, itu riya namanya itu. Kita baca segala macam zikir dari awal sampai habis, tapi pengen riya, pengen orang tuh melihat kita baca zikir. Jadi kalau orang banyak melihat zikirnya khusyuk, di rumah sih orang di rumah sih. Kalau di musola, di masjid, udah kayak wali lupa udah nunduk aja. Kalau mikirin ngutang tuh di musola tuh. Orang yang kayak begitu modelnya, ini syarat daripada zikir udah nggak ada. Pengen orang lihat dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengen orang tahu dia ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana tanda ini orang ikhlas tulus zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulama masih tahu tuh, ada orang yang memang dia berzikir tulus. Bagaimana kiatnya kita tahu ini orang zikirnya tulus? Kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu wa rahimah, kata beliau, tarakul amali min ajlin nasiriyaun, meninggalkan amal saleh ibadah kepada Allah karena orang itu udah lihat. Kita lagi baca Quran nih, baca Quran, udah pun niat kita niat baca Quran emang ibtighar amrullah, cari keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang teman, tamu datang nih, kita lagi baca apa ini? Quran. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Tapi kalau dia masuk Quran baca lagi, jangan diapain? Yang lepas, maaf nih, hati lagi baca Quran nih. Gak usah begitu, baca aja itu. Kalau ente lepas bacaan Quran ente sudah apa tadi? Udah lihat begitu. Ente lagi baca tasbih nih, tasbih jelek tuh tasbih. Putus, sambung lagi, orang susah.
terus ngomong lagi baca tasbih, lagi baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Teman ente datang bertamu tuh. Nah ente tahu nih, lagi bilang apa nih? Tasbih. Ente biasa memang jam segitu lagi baca tasbih, zikir. Teman ente datang, tasbih jangan diapain deh, dan lepas. Lo nggak tahu lagi baca deh. Emang dasar. Kalau ente lepas, namanya ente beramal, meninggalkan amal karena apa? Karena orang. Meninggalkan amal karena manusia. Hukumnya apa tadi? Hukumnya ria. Lagi sembahyang di masjid, di musola tuh. Lagi sembahyang, kelar, ente biasa zikir di masjid musola tuh. Ada teman tetangga datang di musola, assalamualaikum. Jangan kita tinggalin zikir kita, jawab salamnya, terusin zikirnya lagi. Kalau kita tinggalin zikir kita, namanya kita apa? Disebut dengan riya. Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirkun. Sementara beramal soleh, beribadah, berzikir, berdoa karena orang lain udah syirik, namanya syirik asghar. Riya artinya kita baca apa-apaan, baca Quran, baca la ilaha illallah, baca istighfar, pengen orang lihat, pengen orang tahu, disebut dengan asyirkul asghar. Riya tuh kayak begitu. Nah, bagaimana orang yang tulus, yang selamat dari riya? Al-Imam Al-Fudaili rahimahullah kata beliau, awal ikhlasu an yu'afiyallahu minhuma. Ikhlas, Allah selamatkan kau dari keduanya. Waktu kita beramal soleh, waktu kita baca zikir, baca doa, ada orang lain, terusin, jangan diapain, jangan berhentiin, terusin. Lagi baca ratib, kemudian belum kelar nih, ada yang datang ke rumah kita, terusin aja udah. Karena itu kebiasaan di waktu itu kita sudah baca apa? Baca ratib, jangan pakai diapain, ditunda, nggak usah terusin. Kalau ente tunda, ente berhenti, maka disebut dengan apa tadi? Disebut dengan riya. Jadi tadi yang pertama harus makan dari hasil kerjaan apa tadi? Yang halal. Yang kedua, tidak boleh riya pada waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan tasbih ada di tangan ente atau di saku baju ente, usahakan demikian tuh. Itu ada pahalanya. Sekalipun ente nggak baca di tasbih, tapi ada apa aja? Ada pahalanya. Ente bawa tasbih, taruh di mana tuh? Di saku baju, taruh di kantong, ente nggak baca, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Tapi jangan bawa doang gitu, bawa doang. Pakai juga tuh tasbih tuh, pakai tasbih. Kita pakai begitu udah ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas begitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah rukun zikir harus makan dari kerjaannya apa? Yang halal. Yang kedua tidak boleh riya. Sehingga Al-Imam As-Saqafi rahimahullah kata beliau, man tazayyana lin-nas bima laysa fihi saqata min 'ainillah. Ini yang sebenarnya. Orang yang kerjaan ibadahnya karena selalu pengen orang tahu, pengen orang lihat, dia pengen orang tahu, orang lihat, saqata min 'ainillah, ini orang akan jatuh dari pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat rahmatnya Allah dari kayak begitu. Baca Qur'annya, pengen orang lihat, pengen orang alim dia, baca zikirnya, pengen orang lihat, pengen orang alim dia. Orang yang kayak begini saqata min 'ainillah, jatuh dari pandangan rahmatnya Allah, artinya tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi upayakan tuh. Ini main di hati mainnya. Maka sebelum kita zikir, kita niat dulu tuh. Pengen baca ini, ibtigha'an mardatik ya Allah. Jadi apa-apaan begitu. Biar nanti kita jangan sampai apa tuh? Jangan sampai masuk riya, jangan sampai tadi masuk ujung kayak begitu. Yang pada akhirnya pahala dari Allah sama sekali tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat Allah jauh dari orang yang demikian modelnya. Kemudian yang berikutnya, pengarang rahimahullah dia mengatakan adalah luzumut thaharah.
terus menerus dalam kondisi berwudu, upayakan tuh begitu. Jadi ente punya diri, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Upayakan demikian tuh. Jadi jangan sampai ada peluang kita tidak berwudu. Kondisi kita terus menerus dalam kondisi berwudu, dalam kondisi yang suci. Itulah yang merupakan rukun daripada zikir yang disebutkan oleh para rahimahullah. Yang berikutnya adalah siapin air tuh. Biasa kita punya ulama, kita punya guru suruh taruh air. Kalau lagi baca apa? Baca zikir, baca doa. Kenapa demikian? Maka para rahimahullah beliau mengatakan, wa inna makana Zaid al-Haddad ya'tadu fi masjidihi ba'da qira'at ratib syurbal ma'i wa yudaru bihi al-hadirina. Sesungguhnya sahib ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau senantiasa terbiasa di masjid beliau kelar baca Ratibul Haddad langsung minum apa? Langsung minum air. Jadi kita siapin air di depan, itu air setelah kita baca zikir, baca doa, kelar langsung apa tuh? Langsung minum. Dan beliau juga beliau juga memutarkan itu air ke semua jamaah beliau. Jadi sunnah demikian. Makanya kalau lagi zikir depan pakai apa tuh? Pakai air. Nanti pas udah kelar baca Ratib, sini alhamdulillah ada di sini ya, siapin DKM-nya tuh, siapin tuh, dibuka tuh air tuh. Kelar baca Ratib, mau atas, mau haddad, langsung minum airnya tuh. Bukan macam-macam, bukan. Ambil berkah dari zikir yang tadi kita baca. Setiap air yang dibacakan doa, dibacakan zikir, di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil berkah dari itu air. Nah, Anda mendapatkan hal itu. Ini sudah dikerjakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadara indahu sahabah lam yaftariqu illa an dawab. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila berjumpa dengan sahabat, berkumpul dengan sahabat, beliau tidak berpisah dari semua sahabatnya kecuali sudah ada air yang diminum atau ada makanan yang dimakan. Sunnah begitu demikian. Di sini kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang ada roti, di sini kadang-kadang saya kasih apa di Selasa kagak, kadang-kadang ada nasi itu di luar tuh. Itu sunnah demikian tuh. Jadi kelar gaji ada makanan, ada apa tuh? Minuman. Itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau DKM nggak makan tanya apa kita mau sendiri makan di rumah. Itu kesunahannya begitu ya. Makanya ulama-ulama dulu tuh demikian. Kelar ngaji pasti apa tuh? Ada makannya, ada minumnya. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan rukun daripada tadi apa? Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya disunnahkan orang yang berzikir itu dalam kondisi menghadap ke arah kiblat. Yang berikutnya itu, ente jangan ke sono arahnya, jangan ke sono, tapi ke arah apa? Ke arah kiblat. Ini merupakan rukun daripada zikir. Yang berikutnya adalah tatyibul majlis dzikri birraihatil thayyibah. Disunnahkan memberikan wangi-wangian di majlis zikir dengan wangi-wangian yang wangi. Sunnah tuh. Ente boleh bakar gaharu, ente boleh pakai minyak wangi. Sunnah demikian tuh. Jangan sampai ente zikir sementara tempatnya tidak ada wangi-wangian. Gaharu kan demikian ada. Itu di Masjidil Haram pakai gaharu tuh. Haram Nabawi, Haram Madinah, Haram Makkah tuh pakai apa? Pakai gaharu. Pakai bukhur, ada bukhurnya tuh. Itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau lagi zikir jangan lupa ada wangi-wangian. Jangan sampai tempat yang antum zikir itu baru disunnahkan kita pakai wangi-wangian. Jangan pakai nyong-nyong, jangan. Jangan punya wangi yang goceng, lagi yang goceng tuh wanginya nggak enak. Boceng dana lah. Apalagi malaikat 1000 malaikat. 1000 malaikat. Satu kagak. Jadi pakai minyak wangi yang bagusan.
yang enakan wanginya waktu kita zikir atau sebelum zikir semprotin dulu tuh kita punya ruangan pakai wangi-wangian. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lubsul libasit thiybi khillan wa raihan, sunnah pakai baju yang ada wangi-wanginya, sunnah tuh. Tadi tempatnya kita bikin apa? Wangi semua. Kemudian kita punya baju sunnah semprotin apa? Minyak wangi. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ente masuk masjid, masuk musholla, masuk majlis taklim, tempat-tempat baik, itu sunnah pakai apa tuh? Pakai wangi-wangian. Jangan sampai masuk ke masjid, masuk musholla, tempat-tempat kebaikan, ente kan duduk bareng teman ente, bareng tetangga. Ini kan sebelah-sebelahan punya hidung semuanya kan? Punya hidung nggak? Punya hidung. Ente nggak pakai minyak wangi, kemudian bau yang nggak enak keluar dari tubuh ente. Ini sebelah bukan ngomong, ngerutuh aja hatinya. Sebelah, ini bau apaan sih? Dekat kambing orang. Kan begitu. Makanya sunnah tuh dari rumah tuh pakai apa tuh? Wangi-wangian. Kalau nggak sempat di kantor udah ada apa? Minyak wangi. Sampai di masjid di depannya pakai minyak wangi itu sunnah biar wangi. Ini bukan kebiasaan tapi sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente masuk masjid, di situ ada zikir, ada doa, ada berjamaah. Semuanya sesuai yang sunnah itu pakai apa? Pakai wangi-wangian. Jangan lupa tuh, ente masuk masjid, masuk musholla, habis taklim, udah siap minyak wangi itu, udah siapin, pakai minyak wangi jadi wangi. Tempat-tempat yang memang kita pergunakan untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan rukun-rukun daripada doa atau zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara rahimahullah beliau mengatakan yang berikutnya adalah at-taubatu. Taubat ini yang paling penting nih. Sebelum zikir baca istighfar tuh, taubat tuh, astagfirullah innahu kana ghaffara 10 kali. Itu zikir yang insyaallah, istighfar yang insyaallah bikin gampang kita meraih rezeki urusan dunia tuh. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Gitu tuh. Ente bisa baca zikir apa aja boleh. Boleh baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya boleh, atau baca astagfirullah li wa li walidayya boleh, silahkan. Tapi para ulama ada tuh satu zikir yang memang disunnahkan. Kalau kita baca sebanyak 70 kali. Apa kalimat zikir tadi? Istighfar itu. Istighfar adalah kalimat tadi astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Baca sebanyak 70 kali. Ingetin tuh, kemarin ada sunnahnya tuh, yang sebelum subuh ya. Niatnya cukup usolli surah yang pertama, rakaat pertama kedua sama Fatihah, kemudian ayat kursi 3 kali, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas 11 kali. Kelar, salam, baca tasbihnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Kemudian habis bayar fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya baca subhanaman la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Tambahin tadi itu istighfar tuh. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Dibaca sebanyak 70 kali. Ulama kasih jalan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita pakai yang lain, udah nggak usah kemana-mana, udah
Nggak usah ke dukun, sekali lagi tuh ya, jangan ke paranormal, cukup yang Nabi kasih tahu. Tadi itu pertama tadi supaya yang tadi, yang kedua tadi baca subhanaman la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Yang ketiga tadi astaghfirullah innahu kana ghafara. Baca sebanyak 70 kali, istighfarahin. Bukan baru sekali baca langsung pengen apa? Pengen kaya nggak bisa. Pengen sekali baca deh, aku ada duit hari ini. Makanya kagak ada orang. Istilah istiqamah terus, itu kan pelebur dosa semua, pelebur dosa semua itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Kemudian subhanaman la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Istiqamahin. Tadi yang ketiga tuh, astagfirullah innahu kana ghafara. Tapi jangan lupa Quran jangan ditinggal. Jangan lupa tuh, jangan lupa ente baca modal-modal zikir tapi Quran jangan diapain? Jangan ditinggal. Intinya paling utama zikir ada di Quran. Jangan tinggal Quran. Quran tetap baca sekalipun hanya satu ayat doang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang kadang-kadang begitu ya. Mereka dapat juga apa-apa. Kepepet nih. Orang yang kayak gitu yang udah lancar, yang udah bisa minimal seain baca Quran sehari dulu. Atau kita luang waktu banyak ketimbang kita ngobrol, ketimbang melihat TV, ketimbang melihat handphone yang manfaatnya kemungkinan besar nggak ada sama sekali nanti di hadapan Allah. Mendingan kita baca Quran. Setengah jam udah banyak. Kita ngobrol sampai teman berjam-jam, subhanallah. Ente bisa bayangin tuh, ngobrol berjam-jam. Tapi isinya apa? Sama sekali nggak ada. Untuk kepentingan dunia nggak ada, untungannya dunia nggak ada, juga apalagi akhirat hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan buat Quran di rumah kita, baca Bismillahirrahmanirrahim terus baca setengah jam dapat 1 juz sudah lancar. Kalau yang masih terbata-bata, mungkin dapat 3 ain atau 4 ain, pelan-pelan Quran baca. Jelas begitu ya? Jadi itu di antara kerjaan-kerjaan yang ulama suruh yang bisa apa? Memberikan kita rezeki uang yang mudah, tapi halal, tapi apa? Tapi banyak Allah berkahi itu. Mudah dapatnya halal juga apa? Banyak diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling penting tadi harus apa tadi? Harus taubat dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi wasallam.
وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.